Perkenalkan, nama saya Winnie Bilanti Purba dari kelas MAI 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Perencanaan Kegiatan Event. Pengertian perencanaan merupakan alat panduan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan sebuah kegiatan apakah sesuai harapan atau tidak. Merencanakan sebuah event, pertemuan memiliki beberapa keuntungan, yaitu termasuk koordinasi yang baik antara anggota tim, tetap fokus pada ide yang ditampilkan sebagai alat kontrol yang efektif dari kemajuan pelaksanaan meeting. Inti dari perencanaan adalah tidak untuk gagal pada saat event berlangsung. Pertama, membangun konsep program, struktur, dan waktu. Konsep yang dimaksud di sini adalah konsep paling dasar mengenai 5W plus 1H, yaitu what, when, where, why, who, and how. Ketika gagasan awal telah ditemukan, misalnya ingin membuat sebuah pertemuan pengusaha dengan topik A, maka langkah selanjutnya yaitu menuangkannya dalam sebuah konsep program yang mampu menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, informasi atau riset apa yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan tersebut. 1. Informasi yang dibutuhkan misalnya permintaan tentang meeting dengan pasar yang jelas atau pesaing. 2. Teknologi yang diperlukan. 3. Peralatan yang dibutuhkan. 4. Sponsor dan perencanaan keuangan. 5. Ketersediaan staf. 6. Struktur organisasi. 7. Keadaan sosial dan budaya di tempat terselenggaranya rencana waktu yang tepat. Dua, kapan pertemuan akan dilaksanakan? Sangat penting untuk menetapkan event meeting sejak awal, karena berhubungan dengan banyak pihak yang akan terlibat dalam penyelenggaraan. Penetapan tanggal berhubungan juga dengan biaya. Misalnya, jika penyelenggaraan pada musim libur berdampak pada besarnya biaya akomodasi, transportasi. Waktu juga berhubungan dengan persiapan yang akan dilakukan. Untuk meeting bersifat lokal, mungkin hanya membutuhkan 4-6 bulan. Semakin luas jangkauan meeting, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk persiapan. 3. Di mana pertemuan akan dilaksanakan? Tempat pertemuan dapat menjadi daya tarik bagi peserta meeting. Pemilihan lokasi harus diperhatikan, transportasi menuju tempat tersebut, akomodasi, dan penyediaan jasa pelayanan lain. Tempat penyelenggara tidak terlalu terbatas pada tempat di pusat bisnis saja, tetapi juga dapat di luar kota. Yang keempat, mengapa pertemuan harus diselenggarakan? Yang kelima, siapa yang akan terlibat dalam proses penyelenggaraan? Yang keenam, bagaimana pertemuan akan diselenggarakan? Baiklah. Lanjut. 2. Identifikasi jenis kegiatan event. Untuk dapat merencanakan kegiatan meeting, maka pertama kali harus mengetahui secara pasti dan jelas jenis dari kegiatan meeting yang akan diselenggarakan. Karena jenis kegiatan meeting sangat beragam, maka perlu untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan nantinya. Yaitu yang pertama, acara pertemuan perusahaan dapat berupa pertemuan penjualan, pertemuan manajemen atau memegang saham, dan presentasi produk baru dan lainnya. 2. Asosiasi organisasi meeting dapat berupa pertemuan para ahli profesional, pertemuan para eksekutif, pertemuan pada direksi manajemen puncak, pertemuan komisi-komisi, pertemuan kelompok kerja, dan lainnya. Baik, kita lanjut. Yang keempat, identifikasi objek meeting. Perencanaan meeting sebaiknya mengetahui latar belakang dari pertemuan yang akan dilaksanakan. Pihak yang menentukan tujuan dan tema pertemuan tergantung dari mana sumber pelaksanaan suatu pertemuan. Ada 2 kemungkinan sumber-sumber event. Yang pertama, bersumber dari klien, artinya klien yang menentukan sendiri tujuan event itu. Jika demikian, klien akan menetapkan pula tema event.
Misalnya yang menjadi klien adalah suatu asosiasi atau organisasi, termasuk company atau corporate. Biasanya mereka terlebih dahulu telah mendefinisikan objek eventnya. Yang kedua, bersumber dari organizer, planner, atau kreator. Dalam hal ini, jika mereka sendiri yang menetapkan event objektif. Misalnya, organizer planner sekaligus juga sebagai kreator. Seperti dalam penyelenggaraan seminar atau workshop, maka mereka berusaha untuk mendefinisikan objek event dan tema yang dapat dijual. Merupakan hal yang biasa ya terjadi bahwa tujuan atau sasaran akhir dari suatu seminar lebih awal diinformasikan kepada khalayak sasaran. Berdasarkan objek event dan tema selanjutnya, mereka akan menentukan program-program, pembicara, peserta, dan lain-lainnya. Identifikasi ukuran waktu dan peserta. Dalam perencanaan penyelenggaraan meeting harus diketahui secara pasti besar kecilnya suatu pertemuan atau meeting akan dilaksanakan. Besar kecilnya suatu event boleh jadi ditentukan oleh jenis event itu sendiri. Misalnya, menyangkut ground transportation, airport arrangement, meeting room, housing dan accommodation, dan meals. Biasanya asosiasi meeting berlangsung antara 5-7 hari, sedangkan company atau corporate meeting berkisar 1-5 hari. Hal ini perlu dibicarakan dengan pihak klien tentang program yang akan dilaksanakan dalam program tambahan yang akan ditawarkan, misalnya pre atau post meeting tour, technical visit, spousal program, social function, sport program. Pre-meeting tour biasanya dilaksanakan sehari sebelum meeting berlangsung. Bentuknya adalah half day tour. Sedangkan post-meeting tour dilaksanakan pada akhir event atau sehari setelah berakhirnya event. 4. Identifikasi tempat pertemuan. Dalam penentuan tempat biasanya saja terjadi pihak klien menetapkan dan menginformasikan lokasi tempat penyelenggaraan. Kemungkinan lain adalah pihak pencarian mutlak menentukan lokasi dan tempat pertemuan, misalnya menyelenggarakan suatu seminar, workshop, dan lainnya. Perencanaan tempat pertemuan harus berdasarkan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi keadaan fasilitas dan peralatan dari masing-masing meeting room yang akan digunakan. Meeting room harus disesuaikan dengan kondisi yang disyaratkan dalam pelaksanaan pertemuan, misalnya jumlah peserta, bentuk pengaturan tempat duduk, jenis dan jumlah equipment yang diperlukan, space untuk meletakkan bendera, dan sebagainya. Sebagai contoh dalam bentuk classroom setting, di mana setiap peserta disediakan meja untuk menulis, maka perlu diperhatikan jarak antar meja. Semakin luas lahan yang disediakan akan lebih baik. Sehubungan dengan lokasi dan fasilitas, perlu dilakukan evaluasi mengenai objectives, recruitment, dan format of the meeting. Di samping aspek aksesibilitas dan ketersediaan sarana angkutan menuju lokasi dan tempat pertemuan seperti distance from airport, nearby shopping center, reaction and restaurant, bila diperlukan additional sleeping rooms di luar hotel utama. Maka aspek kedekatan, kualitas dan reputasi hotel termasuk jumlah dan jenis kamar yang dikehendaki perlu mendapat perhatian serius. Hal-hal yang perlu mendapat pertimbangan dalam menentukan lokasi antara lain, yang pertama itu bentuk penampilan dan kebersihan fasilitas pastinya. Dalam hal ini kita perlu tahu bagaimana bentuk penampilan dan kesan fasilitas. Untuk itu perlu diperiksa secara menyeluruh dari lobi, ruang tamu, restoran, ruang pertemuan, kamar hotel termasuk jenis dan bentuknya. Yang kedua, pola tingkah laku karyawan. Observasi bagaimana pola dan tingkah laku karyawan dalam menerima dan melayani tamu. 3. Mudah dicapai. Perhatikan masalah transportasi. Artinya, apakah lokasi tersebut mudah dicapai atau dijangkau? Permasalahan transportasi menyangkut transportasi udara, transportasi lokal, lalu lintas, ruang parkir, dan lain-lain. Yang keempat, posisi dan sikap masyarakat sekitar.
Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang lokasi dan keamanan penyelenggaraan pertemuan. Jika perlu, minta nasihat dan pendapat dari Biro Konvensi, kantor polisi, bahkan disarankan untuk melakukan pembicaraan dengan pimpinan masyarakat. Demikian presentasi dari saya tentang kegiatan event. Jika ada kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan, mohon dimaklumkan dan mohon dimaafkan. Terima kasih.